Hai, ketemu lagi dengan Hes Kitchen. Nah, bagi kalian yang kangen dengan bapia khas Jogja, kali ini Hes Kitchen ingin membuat bapia basah yang seperti di Jogja itu loh. Nah, sekaligus ingin memberitahu cara cepat atau cara mudahnya. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai. Nah, ini dia untuk bahan isiannya. Yang pertama ada 100 gram kacang hijau, 100 ml air plus santan, 70 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 20 gram margarin, dan 1 lembar daun pandan. Yang pertama, ini kacang hijau sudah direndam terlebih dahulu selama 2-3 jam. Kemudian kita kukus seperti ini, kita tutup selama 30 menit ya, sampai kacang hijaunya empuk. Nah, ini kacang hijaunya sudah empuk, bisa ditumbuk atau dichopper, tapi saya langsung dimasak seperti ini sambil ditekan-tekan karena memang kacang hijaunya sudah lunak ya. Kita masukkan semua bahannya jadi satu seperti ini. Kemudian santan cairnya. Ini kita aduk-aduk terus sampai airnya menyusut ya, sambil ditekan-tekan karena saya tidak ditumbuk kacang hijaunya, jadi ditekan-tekan seperti ini supaya kacang hijaunya hancur. Terus diaduk sampai airnya benar-benar menyusut ya dan kering seperti ini, sampai kalis dan tidak lengket kalau dipegang. Itu tandanya sudah matang ya isiannya. Nah, seperti ini teksturnya. Lalu kemudian ini kita tutup dengan plastik ya, plastik apa saja. Nah, seperti ini. Lalu kemudian ini kita diamkan atau kita dinginkan dulu sampai suhu ruang ya. Sambil menunggu isiannya dingin, kita buat untuk bahan A-nya atau bahan terigunya, yaitu 150 gram terigu protein sedang, 40 gram gula halus, 50 gram margarin, bisa juga dengan butter, dan ini 80 ml air panas ya, yang panas airnya. Lalu kemudian ini ada 3 gram garam. Nah, kemudian caranya yaitu kita masukkan bahan keringnya terlebih dahulu. Terigu, gula halus, dan garam. Lalu kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan margarinnya. Ini pakai tangan saja seperti ini. Kita campur sampai teksturnya seperti ini ya, berpasir. Teksturnya seperti bulir-bulir pasir seperti ini. Lalu kemudian masukkan airnya. Nah, sampai menyatu seperti ini saja, sampai kalis tapi tidak seperti membuat roti ya, hanya sampai menyatu dan tidak lengket. Nah, untuk bahan B-nya ini ada 100 gram terigu, 40 gram minyak goreng, minyak sayur ya. Lalu caranya ini kita jadi satu, terigu dan minyaknya. Kita aduk lagi sampai dia menyatu ya. Nah, sampai terigu dan minyaknya ini bisa kita padatkan dan menyatu. Nah, seperti ini. Ini sebagai pengganti coarse fat ya. Nah, setelah ini menyatu, kalau sudah padat seperti ini kita bungkus. Lalu tadi adonan A dan adonan B kita diamkan dulu atau kita istirahatkan selama 30 menit. Nah, ini yang adonan yang sudah kita istirahatkan selama 30 menit ya. Ini adonan A tadi dan yang kecil ini adonan B. Nah, ini sudah 30 menit saya diamkan atau saya istirahatkan. Kemudian kita gilas atau kita pipihkan dulu untuk adonan A-nya terlebih dahulu ya. Nah, caranya seperti ini, kita lebarkan atau dipipihkan sampai dia melebar. Jangan terlalu tipis ya, tapi juga jangan tebal, jangan terlalu tebal. Nah, ini kira-kira sudah bisa membungkus untuk adonan minyaknya ya, adonan B-nya. Nah, setelah itu adonan B atau adonan minyaknya ini kita masukkan, kita pipihkan sedikit supaya tidak terlalu tebal.
ratakan. Lalu caranya kita lipat seperti ini. Lipatnya merata ya, tertutup rapat supaya tidak bocor adonan B-nya tadi, supaya tidak keluar. Nah, setelah itu kita pipihkan lagi, ditipiskan lagi, dan perlahan saja, jangan terlalu ditekan karena takut adonan A-nya ini sobek, nanti adonan B yang di dalamnya bisa keluar. Nanti tidak bisa berlapis teksturnya kalau adonan B-nya itu bisa bocor keluar. Nah, kalau sudah tipis seperti ini, kita lakukan untuk lipatan berikutnya. Jadi 2 kali aja ya lipatannya. Ini lipatan single seperti ini melipatnya. Kemudian ini kita pipihkan lagi. Dilebarkan. Nah, kalau sudah seperti ini, saya tidak pakai timbangan, jadi dipotong dikira-kira aja. Ya memang tidak sama ya jadinya beratnya dan ukurannya. Jadi kalau buat jualan, kalau mau ukurannya lebih sama, lebih baik dengan timbangan. Ini saya kira-kira aja, saya potong menjadi 15 potong. 15. Nah, ini karena tidak pakai timbangan, jadinya ada yang kecil, ada yang besar, tapi tidak apa-apa. Ya, lebih baik memang pakai timbangan. Nah, ini hasilnya, tampak dalamnya sudah terlihat ya, berlapis-lapis. Kemudian ini kita pisah-pisahkan dulu, lalu ditutup supaya tidak kering yang adonan lainnya. Ini saya ambil satu bagian, kemudian saya pipihkan. Lebih baik ini memipihkan yang kecil-kecil ini pakai rolling pin kecil ya, kalau bisa. Ini saya tidak ada rolling pin kecil, jadi agak kesulitan. Nah, kalau agak sulit untuk memipihkannya, bisa dibantu ditekan-tekan dengan jari ya, seperti ini, karena adonannya dia agak kering, tapi tidak apa-apa, perlahan saja. Lalu kemudian ini kacang hijaunya juga yang sudah saya bagi menjadi 15 bagian, 15 potong, 15 bulatan ya. Caranya kita masukkan ke adonan tadi yang kita pipihkan, kacang hijaunya di dalam, lalu kita bungkus seperti ini. Ditekan-tekan ya, supaya tidak bocor saat dipanggang, tidak keluar isiannya. Jadi benar-benar rapat. Nah, bagian lipatannya itu di bawah. Nah, ini kita balik. Nah, atasnya terlihat halus seperti ini. Lalu kita tekan sedikit, pipihkan supaya dia membentuk oval ya, bulatnya gepeng, agak gepeng. Nah, lakukan lagi hal yang sama seperti tadi. Masukkan isian kacang hijau ke dalam kulitnya yang sudah kita pipihkan. Lalu kita bungkus dengan cara melipat dan ditekan-tekan sampai rapat, lalu balik. Nah, tekstur yang mulus ini di atas, agak sedikit dipipihkan. Nah, ini sudah jadi semua 15 bakpia yang siap dipanggang. Nah, ini ada yang kecil ya, jadi tidak rata karena saya tidak pakai timbangan. Ini siap kita panggang menggunakan teflon. Nah, jadi ini tidak pakai oven ya, cukup dengan teflon seperti ini. Tapi jangan langsung di atas kompor, tapi kita alasi dengan loyang, misalnya loyang bekas yang sudah tidak terpakai. Jadi tidak terlalu panas nanti teflonnya, karena bisa cepat gosong bakpianya. Nah, apinya juga kecil saja ya, cukup kecil, dan selama sekitar 20 sampai 25 menit. Yang penting kita lihat aja, kalau warna bagian bawahnya sudah kecoklatan, ini bisa kita balik. Jadi jangan ditinggal ya. Kita harus lihat, cek kalau sudah kecoklatan, ini dibalik. Lalu tutup lagi. Kemudian cek lagi, nah bawahnya ini sudah kecoklatan juga, bisa diangkat. Ini dengan api kecil saja. Kalau api besar memang lebih cepat waktunya, tapi takut cepat gosong. Jadi kita lebih bersabar aja, tidak apa-apa dengan api kecil. Total pemanggangan 30 menit. Nah, sudah jadi seperti ini. Ini ada yang warnanya coklatnya lebih tua ya, dan ini yang lebih muda. Saya lebih suka coklat yang agak muda gitu, karena supaya kulitnya ini tidak terlalu kering gitu.
Jadi kalau yang coklatnya lebih tua ini teksturnya lebih kering ya. Kalau yang lebih muda ini dia agak masih lembek kulitnya. Jadi tergantung selera aja. Nah ini cantik ya, seperti bakpia asli yang dijual di Jogja gitu. Dan rasanya juga tidak kalah enaknya loh. Ini juga manis, isian kacang hijaunya menurut saya sudah pas. Tapi kalau bagi kalian yang suka lebih manis bisa ditambahkan, boleh ditambahkan gulanya. Nah ini bagian dalamnya ya, terlihat berlapis seperti ini. Jadi ini kulitnya agak garing di luar tapi lembut bagian dalamnya. Ini saya coba. Pokoknya rasanya mantap deh. Nah ini buat kalian yang mau dijual bisa ditaruh di kemasan Mika seperti ini ya. Ini isinya bisa 10 pieces, bisa 10 bakpia. Dimasukkan ke dalam Mika seperti ini. Tapi kebetulan memang saya belum pernah jual bakpia ini sih. Jadi kalau untuk menentukan harga jual disesuaikan aja dengan harga bahannya. Nah, tinggal dipasang label deh. Jadi seperti bakpia yang dijual di Jogja itu ya. Nah, ini dia penampakan bakpia basah khas Yogyakarta. Oke, silahkan dicoba resepnya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Hes Kitchen, healthy, happy, and yummy!